Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat wal ummahat azzani Allah wa iyyakunna jami'atan. Yasurruna fi hadzal liqa' an nuwasila ma waqafna min darsina min qiraati kitab Ilmuddin min hadits Jibril alaihi salam. Fakama arafna bi anna fi syahril madhi lam astati an udarrisakunna ala sababin al-ishtirak bid-dawrah ma'al asatidha al-akharin. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, para akhwat wal ummahat yang semoga senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majelis daripada majelis ilmu, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala, dengan keikhlasan yang kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bagian daripada jihad fi sabilillah yang sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu maka dia adalah kasabilillah, sebagaimana dia adalah orang yang berada di jalan Allah, bisabilillah, berjuang di jalan Allah, hatta ada ila baitih, sampai dia nanti kembali ke rumahnya. Dan semoga apa yang kita lakukan bagian daripada amal soleh yang kita lakukan menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tubu ilallahi taubatan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman semuanya, seluruhnya, laki-laki maupun perempuan, karena manusia adalah tempatnya berbuat dosa dan pelanggaran. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru, memanggil agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah tidak memberikan taubat. Allah tidak menerima taubat mereka-mereka yang terus-menerus di atas dosa. Mereka yang terus-menerus tidak memperhatikan taubat yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-salihat, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at, hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubatul an. Kata Allah, bukanlah taubat itu milik orang-orang yang senantiasa berbuat kemaksiatan kepada Allah, berbuat pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pun datang kepada mereka hatta idza hadara ahadahumul maut, datang kematian kepada mereka, datang sakaratul maut kepada mereka, kemudian mereka berkata, ini tubatul an. Ya Allah, saat ini aku telah bertaubat. Ya Allah, saat ini aku pasrah. Ya Allah, saat ini aku ikhlas menerima apa yang Kau perintahkan. Maka itu tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaisatit taubah. Allah tidak lagi menerima taubatnya mereka. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka nikmat menghadiri majelis ilmu di pagi hari yang mulia ini, semoga bagian daripada niat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang masa telah berlalu. Salawat dan salam teraturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada siapapun yang berusaha mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, al-akhwat wal ummahat, azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Sebagaimana di 2 bulan yang lalu kita telah menyelesaikan daripada ar-ruknus salis, rukun iman yang ketiga, yaitu al-imanu bi kutubillahi ta'ala, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tema yang berikutnya, ala wahwa ar-ruknur rabi'u al-imanu bir rusul, iman kepada rasul-rasul Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, beliau Syekh Abdul Azim bin Badawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan penjelasan tentang iman kepada rasul-rasul Allah. Khalaqallahul khalqa liya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, amarahum wa nahahum wa halalahum wa harrama alaihim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya, yaitu makhluk, minal jinnati wan nas, daripada bangsa jin dan bangsa manusia, liya'buduh, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, la yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun ataupun dengan siapapun. Amarahum wa nahahum, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada manusia dan jin sebagai 2 makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan perintah untuk mereka dan melarang akan larangan untuk mereka.
wa halalahum, dan Allah memberikan kebebasan dari hal-hal yang Allah halalkan untuk mereka, wa harrama alaihim, dan Allah melarang, Allah mengharamkan larangan-larangan tertentu untuk mereka. Wa qad iqtadat hikmatuhu subhanahu wa ta'ala an yastafa minal bashar nafaran yuballighuhum muradahu min ibadih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari kalangan manusia nafaran, ya, seseorang pilihan yang mana diberikan mandat, diberikan tugas untuk apa? Yuballighuhum muradahu min ibadihi, agar menyampaikan apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Thummahum yuballighuna umamahum muradallahi minhum. Kemudian mereka menyampaikan kepada umat-umat ini apa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kepada umat-umat sekalian. Laisa minal ma'kul an yattasilallahu bi kulli fardin minal afradi liyaqula lahu if'al kadza wala taf'al kadza, yang mana sesungguhnya laisa minal ma'kul, tidak masuk akal apabila Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seseorang ataupun orang yang lain dengan perintah lakukan ini dan lakukan itu, dan janganlah lakukan ini, janganlah lakukan itu, melainkan melalui nabi-nabi dan rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hak Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari sekian banyaknya manusia hanya seorang rasul, seorang nabi sebagai nabi dan rasul terakhir yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berhak mutlak ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bahwa bangsa manusia adalah yang Allah pilih sebagai nabi dan rasul. Tidak ada dari bangsa jin yang walaupun bangsa jin mempunyai kewajiban yang sama seperti manusia, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan tidaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memilih daripada manusia, ya, seorang nabi ataupun seorang rasul, dan semua nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala diambil atau dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala minal bashar, dari manusia. Jadi tidak ada yang dari bangsa jin. Adapun dari bangsa jin, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebagian dari mereka adalah ad-da'i, penyeru. Sebagian dari mereka dijadikan, ya, saleh, ada yang taleh, ada yang menerima, ada yang tidak menerima, sama sebagaimana kehidupan manusia. Ada yang mereka beriman kepada Allah, ada yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang beriman tetapi tidak perhatian akan syariatnya, dan seterusnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara lengkap di dalam surat Al-Jin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 75, Allahu yastafa minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala yastafa, memilih, minal malaikah, dari malaikat-malaikat Allah, rusulan, ya, seorang rasul, utusan, ya, rasulan, wa minan nas, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga memilih, ya, rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah dari bangsa manusia. Dari bangsa malaikat, di antara utusan Allah adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dan dari manusia sebagai nabi dan rasul terakhir ada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yanzilul malaikatu birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Wa qala ta'ala rafi'ud darajati dzal 'arsy yulqir ruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yaumat talaq. Wa qala ta'ala wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha. Ini adalah beberapa dalil yang mana Syekh Abdul Azim bin Badai menyebutkan, yang mana menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih di antara manusia ada rasul Allah Subhanahu wa taala dan nabi sekaligus rasul. Sebagai penutup nabi dan rasul ada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'in nafar, dan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala beberapa dari mereka yang ada di ayat-ayat di atas, alladzina astafahumullah, yang Allah memilih mereka, min khalqihi, dari makhluknya, litablighi risalatihi, agar mereka semuanya dipilih Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan untuk menyampaikan risalahnya ila ibadihi, kepada hamba-hambanya, yang mana mereka yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul, hum afdalu khalqillahi wa akramuhum. Mereka yang Allah pilih dan Allah menjadikan nabi dan rasul, maka mereka adalah manusia yang terbaik daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hum akramuhum, mereka adalah manusia-manusia pilihan yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khassahumullahu bil istifa lima ilmuhu minhum min jamil sifat wa mahasinil akhlaq. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan terhadap pilihan-pilihannya, para rasul-rasulnya, para nabi-nabi dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk mereka ilmu mereka dan bagusnya sifat dan perangai mereka, wa mahasinil akhlaq. Maka kalau kita melihat, kita membaca bagaimana nabi dan rasul semuanya, pasti mereka semua memiliki adab, memiliki akhlak yang mulia, yang luar biasa, yang mana di atas rata-rata manusia pada umumnya. Karena mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala semua mempunyai adab dan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Dan Allah Subhanahu wa taala paling mengerti, paling mengetahui kepada siapa Allah memberikan tugas kerasulan tersebut. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, maka Allah paling mengetahui bagaimana umat ini membutuhkan rasul Nabi Muhammad SAW yang di waktu yang sama, bagaimana kita melihat kebencian orang-orang Yahudi yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabiullah Muhammad SAW, orang-orang Yahudi mereka faham akan nabi yang akan keluar di akhir zaman. Tapi mereka sangat-sangat mengharapkan bagaimana nabi dan rasul yang terakhir ini adalah dari bangsa mereka. Maka ketika kita mendengar bagaimana kisah, bagaimana kisah masuk Islamnya misalnya Salman Al-Farisi, atau masuk Islamnya Bilal bin Rabah dan sebagian sahabat yang dulu bersama orang-orang Yahudi, mereka mengetahui kisah tentang bagaimana mereka sangat membanggakan dan menunggu dan menanti tentang Rasul yang terakhir, yang mereka mengharapkan bahwa Rasul yang terakhir dari orang-orang Yahudi. Kemudian kisah dari mana orang-orang Yasrib yang ketika itu melakukan umrah atau haji, yang mana Nabi SAW mendakwai mereka
Di antara gerombolan mereka ada As'ad bin Zarar. Yang kemudian berkenalan dengan Nabi SAW. Nabi berkenalan dengan mereka. Nabi menyampaikan Islam. Dan mereka menerima. Dan mereka meyakini bahwa ini adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Yang mereka telah mendengar sebelumnya. Bahwa orang-orang Yahudi di Yasrib sangat-sangat menunggu. Dan mereka menjanjikan kalau Nabi itu keluar dari orang Yahudi di tengah-tengah mereka, maka mereka akan menghabisi orang-orang Khazraj, orang-orang Aus, suku-suku yang ada di Madinah, di Yasrib. Tapi mereka salah sangka dan salah kira dan salah harap. Sungguh orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj, orang-orang Yasrib yang masuk Islam di Makkah, bertemu langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendapatkan terlebih dahulu nabinya, Al-Hitam, Al-Anbiya wal Mursalin, penutup Nabi dan Rasul, dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair dan seterusnya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am 124 tersebut jelas. Allah paling mengetahui, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatuhu. Di mana Allah memberikan risalah ini kepada siapa. Jadi tidak bisa orang Yahudi mengharapkan, meminta, Allah tidak beri. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling mengerti kepada siapa risalah ini diberikan. Kemudian kata Syekh Abdul Azim bin Badawi, wa hajatun nasi ila risalati war rusuli fauqa hajatihim ila kulli syai'. Dan kebutuhan manusia, termasuk manusia adalah kita semuanya, al-hadirat azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Dan kebutuhan manusia terhadap risalah ini dan terhadap kerasulan atau terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan risalah kepada hamba-hamba ini, fauqa hajatihim ila kulli syai', melebihi kebutuhan kita bersama atas segala kebutuhan. Di antara kebutuhan manusia yang banyak sekali, di antara kebutuhan manusia yang sangat tinggi sekali, di antara kebutuhan manusia yang sangat beraneka ragam, namun kebutuhan manusia akan kerasulan yang membawa risalah kepada kita, maka ini jauh lebih penting, jauh lebih dibutuhkan oleh manusia tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus pilihan-pilihannya untuk menjadi rasul yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa daruratihim ila risalati war rusuli asyaddu min daruratihim ila ayyi syai', kata beliau. Dan kebutuhan manusia kepada risalah ini dan kepada kerasulan ini lebih asyad, ya, lebih darurat daripada kebutuhan darurat yang ingin dibutuhkan manusia itu sendiri. Maka ketika manusia di dalam kehidupannya tidak ada risalah dan tidak ada rasul yang Allah utus, bagaimana dia akan berjalan untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat? Karena tidak yang membawa risalah tidak ada. Maka beliau memberikan gambaran dengan bahasa yang luar biasa. Wa daruratihim ila risalah, dan daruratnya manusia, ya, kebutuhan urgennya manusia terhadap risalah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala ini asyad, lebih darurat daripada kedaruratan atau kebutuhan yang mendesak yang diinginkan manusia. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ini disampaikan dalam bahasa yang lain bahwa ketika Allah memberikan utusan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat utusan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat rasul untuk menyebarkan risalah ini adalah bagian nikmat yang luar biasa. Adalah bagian karunia yang luar biasa, menjadikan sampainya hidayah kepada kita semuanya. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Wa yattadihu hadza biqaulina innal insana
murakkabun min ruhin wa jasadin wa annal alama aliman uluwiyun wa sufliyun wa annal hayatani la tantahi wa thaniyah tadum wa la tantahi wa anna bainal hayatain birizqa taqdi fihi al-arwah fatratan ma baina mautil insan wa bi'sihi wa ba'athahu ila al-hayati tsaniyah wa kullu hadhihi al-umur bihajatin ila ar-risalati war-rusul wa yatabayyana hadha biqaulina. Kemudian beliau menjelaskan secara detail tentang kalimat beliau akan kebutuhan manusia terhadap Rasul dan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini loh kata Syekh Abdul Azim bin Badawi. Innal insan, sesungguhnya manusia itu ya murakkabun, terdiri min ruhin wa jasad. Ada rohnya, ada jasadnya. Ya, wa anal alam alamani. Dan alam ini juga ada dua. Alam dunia dan alam akhirat, ya, alwi wa sufli. Wa annal hayatani. Dan kehidupan manusia itu yang harus disadari juga ada dua, yaitu kehidupan sekarang dan kehidupan nanti. Ya. Yang mana kehidupan nanti adalah kehidupan yang kekal abadi. Adapun kehidupan sekarang ini adalah kehidupan yang berbatas akan waktu, kehidupan yang berbatas akan usia. Berbeda dengan nanti. Maka seorang ini Syekh Abdul Azim bin Badawi mengajak bagaimana membuka kecerdasan kita. Ya, bagaimana seseorang dia bisa memperhatikan mana yang lebih urgent. Ketika di dunia ini, kehidupan yang pertama ini adalah Allah membatasi yang kurang lebih 60 tahun. Ya, lebihnya pun tidak banyak. Kalau Allah berikan lebih, tapi yang kurang banyak dan sudah kita lihat bersama-sama di antara saudara-saudari kita. Tapi bagaimana kehidupan di akhirat nanti adalah kehidupan yang kekal abadi biiznillah. Maka seorang yang berusaha membuka kecerdasannya, membuka ya bagaimana dia menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk berusaha menggapai kehidupan berikutnya yang jauh lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tidak ada usia dan umur di sana. Dan Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu wahai orang-orang yang beriman daripada kehidupan di dunia. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa annal hayata hayatani, dan kehidupan ada dua. Aulatan tahi, kehidupan pertama akan sirna, itu kehidupan di dunia. Wa tsaniyah tadum, sementara kehidupan yang berikutnya, kehidupan yang kedua nantinya adalah tadum, kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa, wala tantahi, dan tidak berakhir. Azani Allahu wa iyyakum jami'an wa anna bainal hayatain barzakhan, sementara antara kehidupan dunia kita dan akhirat nanti itu kita akan melalui kehidupan tengah-tengah, yaitu yang namanya barzakh. Karena seorang yang telah meninggal dunia, maka dia belum sampai nanti ke akhirat sampai terjadinya hari kiamat. Sementara menunggu datangnya hari kiamat, ketika seorang telah meninggal dunia, maka dia masuk di sebuah alam bainal hayatain, antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yaitu yang namanya barzakh, alam barzakh, alam kubur, yang kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk selalu dan selalu meminta nikmat kubur dan berlindung dari azab kubur, dan itu nyata adanya. Tidak sebagaimana yang difahami oleh sebagian kaum muslimin bahwa alam kubur, alam barzakh itu tidak ada. Nikmat kubur dan azab kubur itu tidak ada.
Maka bagaimana di akhir tahiyat kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, di riwayat yang lain min adzabil qabr dulu. Wa min adzabi jahannam. Ya, maka dua-duanya bisa dilakukan. Ada riwayatnya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam yang biasa kita baca, wa min adzabil qabri. Namun ada riwayat yang azab kubur dulu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Nah, intinya daripada kedua riwayat hadis ini, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kita di setiap sholat kita, di akhir sholat kita, untuk minta perlindungan kepada Allah dari yang namanya azabul qabri, azab kubur. Maka azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa annal hayata hayatani aw la tantahi wa thaniyat tadum wa la tantahi wa anna bainal hayatain barzakhan. Dunia, kehidupan kita ada dua, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, kehidupan yang pertama akan sirna, berbatas akan usia dan umur. Kehidupan akhirat akan kekal abadi, wala yantahi, dan tidak akan sirna. Dan di antara kedua kehidupan tersebut ada barzah, taqdi fihil arwah fatratan ma baina mautil insan wa ba'athahu ilal hayatis tsaniyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan arwah kita, ya, setelah meninggalnya kita, ya, menunggu datangnya hari kiamat sampai dibangkitkan untuk kehidupan yang kedua, yaitu di akhirat kelak. Wa kullu hadhil umur, karena kita sekarang sudah sadar bahwa perjalanan kehidupan kita itu dunia, barzah, akhirat. Itu semua membutuhkan risalah. Itu semua membutuhkan tuntunan. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi, wa kullu hadhil umur. Setiap tahapan-tahapan yang sudah sekarang kita ketahui tadi, bihajatin ila risalah. Tentu sangat membutuhkan tuntunan, risalah. Nah, kalau kita sangat-sangat membutuhkan risalah atau tuntunan, berarti pula ketika Allah mengutus utusannya untuk membawa risalah, ini adalah kebutuhan yang sangat urgent, kebutuhan yang sangat darurat, nikmat yang besar dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Kemudian beliau menjelaskan secara lebih detail lagi. Wa tabayyanu hadza biqaulina. Apa yang disampaikan di atas tadi akan lebih jelas dengan penjelasan berikut ini. Inna kaunal insan ruhan yahtaju ila wahyi ilahi. Sesungguhnya manusia mempunyai roh, yang roh itu membutuhkan wahyu ilahi, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, membutuhkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan melalui firman-Nya atau melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhbiru an hadhir ruh wa asaisiha wa sifatiha wa asbabi kamaliha wa nuqsaniha wa asbabu sa'adatiha wa syaqaiha. Maka dengan wahyu ilahi, ruh akan diberikan khabar tentang apa? Tentang kekhususannya, tentang sifatnya, tentang sebab sempurnanya dan sebab kekurangannya, dan bagaimana roh menjadi bahagia dan menjadi tidak bahagia. Wa kaunal insan jasadan, dan manusia selain roh ada jasadnya. Yaktadi wahyan ilahiyan, jasad manusia pun juga membutuhkan wahyu ilahi. Yuhbiruhu, dari wahyu ilahi tersebut memberitahukan kaifa yuhafidhu ala salamati hadzal jasad, bagaimana seorang akan menjaga akan keselamatan jasad ini. Jasad kita bersama ini akankah selamat dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka itu ada di dalam risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yada'ul qawanin allati biha ya'ishu hadzal jasad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peraturan-peraturan yang mana dengannya jasad ini hidup, ya, al-muddat al-muhaddadah, hidup di dunia di waktu yang terbatas ini. Fi hadhil hayat jasadan salihan qawiyan. Ya, walaupun waktunya terbatas,
Karena apa? Karena risalah Allah Subhanahu wa taala, karena wahyu ilahi, maka jasad tersebut menjadi saleh dan qawiyan dan kuat. Qadiran alal qiyam, mampu untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi tanggungan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bima kallafahullahu bihi minal fara'idhi wal wajibat. Mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, mampu melaksanakan perintah-perintah, dan mampu meninggalkan larangan-larangan. Wa kaunul hayati hayatain yaqtadi aidan wahyan ilahiyan yuhbirul insan anil hayati tsaniyah wa ma fiha wa ma lahu fiha idh huwa intaqala ilaiha. Dan kehidupan yang disebutkan dengan hayatain, kehidupan, dua kehidupan, yaitu kehidupan yang mana keduanya membutuhkan wahyu ilahi, yang mana wahyu ilahi menghabarkan kepada kita semuanya akan kehidupan yang kedua dan apa yang ada di dalamnya, dan apa-apa yang menjadi kita lebih siap untuk pindah di kehidupan yang kedua tersebut. Dari risalah-risalah Allah yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lebih siap mental kita, lebih siap jasad kita, lebih siap roh kita. Bagaimana perjalanan hidup kita tidak sebatas hanya 50-60 tahun selesai, tidak. Tetapi kita lebih memikirkan jangka panjang. Bagaimana kehidupan kita ada 3 fase yang disebutkan, yaitu kehidupan dunia, kemudian kehidupan akhirat, wa bainahuma al-barzah. Dan di antara keduanya ada al-barzah, yang di dalam al-barzah sudah ada nikmatul qabr. Begitu pula sebaliknya adzabul qabr. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian beliau sebagaimana biasanya memanggil kita semuanya, Syekh Abdul Azim bin Badawi, dengan panggilan yang indah, ikhwatal iman, saudaraku seiman. Perhatikan, innal iman bil mursalin, sesungguhnya keimanan kita kepada Rasul-Rasul Allah, ruknun min arkanil iman, merupakan sebuah rukun daripada rukun iman yang kita ketahui bersama. Setelah beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, dan kemudian pada hari ini kita membahas al-imanu bir-rusul, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ruknun min arkanil iman. Kama alimna, sebagaimana kita ketahui, min dzalikal haditsil ladzi ma'ana, di dalam hadis yang telah kita baca bersama, hadis Jibril alaihi salam. Wa qad amara Allah subhanahu, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya yang mulia, yaitu di dalam Al-Qur'an, bil iman bil mursalin, untuk agar supaya manusia iman kepada Rasul-Rasul Allah. Haitsu alaihi wa ja'alahu min ahammi khasaisil muttaqin, dan dengannya, dengan keimanan kepada Rasul-Rasul Allah, itu adalah kekhususan. Allah menjadikan keimanan kepada Rasul-Rasul Allah sebagai kekhususan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Keimanan menjadikan barometer ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisal birr an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birr man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Di sini pula Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya walakinnal birra, tetapi albir, kebaikan itu adalah keimanan kepada Allah,
kepada hari akhir, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya lawan daripada albir adalah as-sayyi. Lawan daripada albir adalah kejelekan. Maka yang baik adalah orang yang beriman kepada Allah. Maka baik-baiknya orang yang tidak beriman kepada Allah, berarti dia tidak albir, tidak baik. Maka seorang yang beriman kepada Allah, Allah menyebut dengan albir, walakinnal birra. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan ayat-ayat yang banyak sekali yang menunjukkan bagaimana orang-orang beriman, bagaimana orang-orang yang bertakwa, dia akan senantiasa beriman dengan iman yang sempurna, baik iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa bayyana subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan anna tafriqa bainal mursalin wal kufru ba'dhum wal kufru bi ba'dihim kufrun bi jami'ihim. Ini sebuah kaidah sebagaimana sudah kita bahas dalam iman kepada kitab-kitab Allah. Begitu pula iman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan at-tafriq, membedakan di antara Nabi dan Rasul Allah, itu tidak dibenarkan, itu tidak dibolehkan. Wal kufru bi ba'dihim, ketika seorang ingkar, ketika seorang kufur, mengkufuri sebagian dari mereka, maka rumusnya adalah kufrun bi jami'ihim, maka seorang kufur terhadap semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Yusuf misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Ayyub misalnya, ya, kemudian kita mengatakan saya tidak percaya dengan adanya Nabi Ayub, saya tidak percaya dengan adanya Nabi Nuh misalnya, salah satu saja daripada Nabi dan Rasulullah, maka kufrun bi jami'ihim, maka dia kufur terhadap semua Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana malaikat-malaikat Allah, sebagaimana kitab-kitab Allah. Tidak boleh kita menerima sebagian dan menolak sebagian. Maka semua yang datang dari Allah, dari kabar yang Allah berikan, kita imani. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ini sebuah kaidah yang sangat bagus. Wal kufru bi ba'dihim kufrun bi jami'ihim. Ya, kalau bisa dicatat. Apa? Al kufru bi ba'dihim kufrun bi jami'ihim. Mengkufuri sebagian dari mereka adalah mengkufuri semuanya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 150, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika humul kafiruna haqqan. Ketika ada orang yang kufur kepada sebagian daripada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang membedakan antara rasul dengan rasul yang lain daripada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala di dalam penerimaan terhadap mereka, maka kata Allah Subhanahu wa taala ulaika humul kafiruna haqqa, mereka adalah sebenar-benarnya orang kafir. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah tegas memperingatkan akan hal ini agar kita mengimani kepada Rasul, iman dalam rukun iman yang keempat, mengimani semua utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani Nabi dan Rasul, penutup Nabi dan Rasul adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih
wal kitabil ladzi nazala ala rasuli wal kitabil ladzi unzila min qabl wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW, dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, yaitu kitab yang turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Injil, dan itu kitab kepada Nabiullah Dawud, yaitu Az-Zabur, dan kitab At-Taurat yang turunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa may yakfur billah, siapa yang kufur kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kufur kepada adanya hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'id, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Fal imanu bi jami'il mursalin ruknun min arkanil iman. Adapun ayyuhal ikhwah, ayolah akhwat, keimanan dengan semua utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bagian daripada rukun al-iman. Ruknun min arkanil iman. Wal kufru bi wahidin minhum kufrun bi jami'ihim, dan ingkar salah satu di antara mereka sama saja mengingkari seluruhnya. Walidha fa innaka hina taqra'ul Qur'anal Karim tajidullah azza wa jalla yaqul, maka ketika kita membaca Al-Qur'an maka kita mendapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kazzabat qaum nuhil mursalin, kazzabat adunil mursalin, kazzaba ashabul aikatil mursalin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa ma'lumun anna kulla ummatin min hadhil umam kadzabat rusulaha alladhi ja'aha walakinna Allah nasaba ilaihim takdzib jami'al mursalin. Ketika kita melihat bagaimana kaumnya Nuh yang mereka adalah mendustakan Nuh, tetapi Allah membahasakan dengan kadzabat qaumun Nuh al-mursalin. Sungguh telah mendustakan kaumnya Nuh para rasul, yang padahal kaumnya Nuh itu adalah mendustakan adalah Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Allah menyebutkan bahwasanya mereka mendustakan semua para rasul. Begitu pula ketika Allah berfirman tentang kaum Ad, kadzabat Ad al-mursalin. Kaum Ad mendustakan para rasul. Ya. Dan lain sebagainya daripada kaum-kaum yang Allah binasakan karena mendustakan rasul-rasulnya, baik ya kaum Ad, di sana ada kaum Samud, ya, dan lain sebagainya. Li'anna risalata wahidatun fi asliha, karena risalah itu ya pada asalnya cuma satu, wahidatun fi hadafiha, satu pula tujuannya. Apa itu? Yaitu manusia diminta, diserukan agar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan meninggalkan yang namanya kesyirikan. Wa in ta'addada hamiluha, walaupun berbeda-beda yang membawanya dari para nabi dan rasul, dari nabi yang satu ke nabi yang lainnya, dari rasul yang satu sampai rasul yang lainnya, dari rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai nabi yang terakhir sebagai penutup para nabi dan rasul, semuanya sama risalahnya, yaitu apa? At-tauhid, mengajak manusia agar menyembah Allah semata dan meninggalkan yang namanya kesyirikan. Wa alaihi fatakdzib wahid wa alaihi fatakdzibu wahidin min hamlatiha takdzibun li jami'i hamlatiha. Maka oleh sebab itu ketika seorang mendustakan salah satu di antara mereka, maka sama saja mendustakan seluruhnya. Kenapa? Karena berbeda-beda adanya nabi dan rasul, yang dibawa cuma satu, tujuannya pun cuma satu, yaitu apa? Bagaimana manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum jami'an,
masih 2 lembar setengah pembahasan tentang iman kepada Rasul Allah. Saya kira tidak mungkin apabila kita melanjutkan nanti sampai zuhur, insyaallah panjenengan banyak kesibukan. Mungkin bisa saya sampaikan pada poin ini. Adapun poin-poin selanjutnya kita akan bahas di kesempatan yang akan datang insyaallah biiznillah. Wallahul muwaffiq. Rubbama hunaka su'al wal as'ilah. Mungkin ada 1-2 pertanyaan tentang apa yang kami sampaikan, yang walaupun pada pagi hari ini tidak menggunakan mic, masih jelas nggih? Nggih. Insyaallah masih jelas walaupun tidak menggunakan mic. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal. Soal wujud. Masya Allah, saya bengoknya banter soalnya bersandar. Sandarannya baru. Sandarannya baru. Tapi bukan sandaran hidup. Masya Allah. Maafis soal, walhamdulillah. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Idza asabtu fa'adha min Allah wa idza akhtatu fa'adha min jahli wa minasyaitan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.